Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa Ratona TV rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah, wala haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin yang berbahagia, suatu ketika Rasulullah SAW memimpin jamaah sholat asar. Menurut pengakuan sahabat, tidak seperti biasanya, Rasulullah SAW mempercepat proses pelaksanaan sholatnya. Sahabat beberapa orang bersaksi bahwa saat itu beliau hanya memberi salam satu kali. Sahabat yang lain mengatakan bahwa salam yang kedua diucapkannya sambil berdiri. Beliau bergegas meninggalkan para sahabat tanpa menyertai mereka berzikir dan berdoa bersama. Para sahabat sejenak merasa heran dan duduk menunggu beliau. Beliau berharap dalam satu atau beberapa menit Rasulullah SAW muncul. Namun apa yang terjadi? Sampai 1-2 jam beliau tidak juga kelihatan. Bahkan sahabat yang ada di sekitarnya, yang ada di jamaah itu, satu persatu meninggalkan tempat, berdiri meninggalkan masjid itu sampai menjelang masuknya salat maghrib. Ada sahabat yang bersaksi bahwa Rasulullah SAW saat itu bergegas meninggalkan rumahnya menuju jauh keluar kota. Nah, hadirin rahimakumullah, begitu memasuki waktu salat maghrib, Bilal yang telah azan bersiap-siap akan qomat. Dia ragu apakah Rasulullah SAW sudah ada di rumahnya sehingga diharapkan bisa memimpin jamaah salat maghrib atau tidak. Namun ketika dia mulai qomatnya, tiba-tiba Rasulullah SAW muncul dari balik serambi rumahnya, kemudian masuk ke dalam masjid dan memimpin salat maghrib. Begitu selesai memimpin salat maghrib, beliau langsung berdiri di hadapan jemaah, kemudian mengucapkan salam, mengucapkan hamdalah, lalu menyampaikan kepada sahabatnya. Kata beliau, wahai para sahabatku, tidak seperti biasanya saya sholat bersama kalian. Hari ini saya buru-buru meninggalkan kalian karena saya sebelum sholat asar tadi saya teringat satu hal. Bahwa di rumah saya masih ada tersimpan 3 dirham. Saya khawatir tiba-tiba besok sebentar malam saya meninggal, kemudian sampai besok pagi 3 dirham itu masih ada di rumah. Saya juga mengingat bahwa tadi sore ketika dalam perjalanan menuju ke rumah, saya menyaksikan betul seorang ibu dengan 2 orang anaknya yang begitu kelaparan yang membutuhkan uluran tangan dari saya. Sebelum salat tadi saya berpikir, alangkah ruginya saya dan apa yang akan saya katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika tiba-tiba saya meninggal. Tuhan bertanya kepada saya, sampai teganya engkau menyisakan 3 dirham di rumahmu itu, padahal Anda yang 3 dirham itu segera kau infakkan, segera kau sedekahkan kepada orang miskin, maka akan jauh lebih bermanfaat bagimu dan bagi orang miskin penerima sedekahmu. Hadirin rahimakumullah. Itulah Rasulullah SAW yang menjadi contoh bagi kita dalam berbagai aspek kehidupannya. Nah, di sini kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah SAW memberikan contoh bahwa tidak pernah satu hari pun dia lewatkan dalam kehidupannya kecuali dengan bersedekah. Bukan cuma bersedekah dalam pengertian sedekah non materi berupa perkataan-perkataan yang baik ataupun tersenyum kepada sesamanya, tetapi memang bersedekah dalam pengertian memberikan materi kepada orang yang dijumpainya. Nah, hadirin rahimakumullah, Anas bin Malik memberikan kesaksian bahwa tidak ada satu hari pun yang dia lewatkan Rasulullah SAW kecuali hari itu dia bersedekah. Dan ketika bulan puasa, sedekahnya itu ditingkatkan lebih baik dari yang biasanya. Kalau di luar Ramadan itu beliau bersedekah hanya 1 kali, maka di dalam bulan Ramadan Rasulullah SAW bersedekah sampai 2 kali. Hadirin rahimakumullah, kadang kita menyepelekan yang namanya sedekah. Di antara kita kadang ada yang berpikir lebih penting kita bersedekah daripada berimpak. Karena kalau bersedekah
Yang menerima jasa kita, jasa pemberian kita itu adalah sesama manusia, orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan bila kita berinfak, infak kita itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melalui fasilitas-fasilitas umum, fasilitas-fasilitas agama, dan fasilitas-fasilitas sosial yang ada. Namun hadirin yang berbahagia, mari kita menyimak akhir daripada surah Al-Munafiqun. Dikatakan bahwa penyesalan pertama yang disampaikan oleh umat manusia, yang sekiranya dia diberikan kembali umur untuk kembali ke dunia, yang dia lakukan bukan sholat. Yang dia minta untuk kembali ke dunia bukan untuk puasa, bukan untuk berinfak. Laula hartani ila ajalin qarib, ya Tuhan, seandainya engkau mengizinkan aku kembali ke dunia walau hanya sebentar, maka fa'asaddaka wa akum minas sholihin, maka saya akan bersedekah. Sekali lagi hadirin yang berbahagia, bahwa pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua manusia akan menyatakan penyesalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebanyak apapun dia bersedekah selama hidup di dunia, dia masih tetap merasa sedikit. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Disinilah pentingnya kalau kita menyimak bahwasanya pelaksanaan ibadah puasa kita, banyak hal yang terkait dengan puasa kita yang justru juga dikaitkan dengan kebiasaan kita bersedekah. Misalnya, bila mana ada di antara kita orang yang sudah uzur, sudah sakit, berkepanjangan, tidak mampu melaksanakan puasa, ganjarannya adalah fidyah. Fidyah itu memberikan makan kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Bila mana misalnya pelanggaran-pelanggaran banyak dalam agama itu selalu diarahkan dalam bentuk sedekah. Kenapa? Sedekah itu langsung dirasakan oleh penerima sedekah. Hadirin rahimakumullah. Ada satu hal yang biasanya kadang kita sadari, kadang kita kurang sadari, apalagi di era modern sekarang ini, di era media sosial, di mana kita biasa secara tidak sadar mempublikasikan berlebih-lebihan kegiatan sedekah yang kita lakukan. Sehingga boleh jadi di satu sisi memang harus kita akui bahwa membagi, memamerkan video-video atau gambar ketika memberikan sedekah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, di satu sisi memang bisa menjadi motivasi bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama, tapi namun pada saat yang sama akan justru memunculkan air muka si penerima. Seorang yang miskin serendah-rendah di harga dirinya, ketika dia menerima pemberian kita dan merasa dicerita ke orang lain bahwa si A sudah menerima sedekah dari saya, maka sesungguhnya pada saat itu dia merasa malu, merasa harga dirinya pasti sedikit ternoda. Hanya tidak baik bila dia mengatakan, andai saya tahu kau akan menceritakan bahwa engkau telah memberiku sedekah. Andai saya tahu bahwa engkau akan memotret saya, shooting saya, kemudian foto itu kamu share kemana-mana, maka boleh jadi dia akan memberikan penolakannya kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, akhirnya mari kita menjadi umat Muhammad Rasulullah SAW, membiasakan diri memberikan sedekah. Sedekah yang terbaik. Kenapa di bulan Ramadan ini Rasulullah SAW menganjurkan kita bersedekah, terutama dalam bentuk makanan. Sampai dalam hadisnya disebutkan bahwa siapa yang memberikan sedekah berupa makanan kepada saudaranya yang sementara berpuasa, maka dia akan memperoleh pahala sebesar pahala saudaranya yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan. Akhirnya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga segala kebaikan kita, ibadah kita dan sedekah-sedekah yang kita keluarkan selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa jami'a amalina innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.